Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat atau Undang-Undang Advokat, di mana advokat, penasihat hukum, pengacara, dan konsultan hukum semua itu disebut dengan advokat. Secara umum, advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela suatu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara di pengadilan. Kemudian jika berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 mengenai advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan perbedaan antara advokat dan pengacara. Sebelum adanya undang-undang advokat, istilah untuk pembela keadilan cukup bervariasi, mulai dari pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, advokat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, advokat dan pengacara sama-sama dianggap sebagai pihak yang bisa memberikan jasa hukum di pengadilan. Akan tetapi, yang membedakan yaitu wilayah di mana mereka bisa memberikan jasa hukumnya. Seorang advokat merupakan seseorang yang memegang atau memiliki izin berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara pengacara merupakan seseorang yang memegang izin praktek atau beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat. Jika pengacara tersebut berniat untuk memberikan jasa hukum di luar wilayah izin praktiknya, maka mereka harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pengadilan setempat di mana mereka akan beracara. Sekian. Undang-undang yang mengatur tentang persyaratan dan ketentuan tentang advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang advokat. Sebelum saya menjelaskan apa tugas dan wewenang advokat, saya akan menjelaskan apa pengertian tugas dan wewenang. Tugas mempunyai arti sebagai sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, sedangkan wewenang mempunyai arti kekuasaan untuk memberikan perintah. Jadi, tugas dan wewenang advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan, dan diputuskan perkaranya. Yang kedua, membantu hakim untuk mencari tahu kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan klien. Yang ketiga, memberikan jasa pelayanan hukum bagi yang tersangka maupun yang terdakwa. Yang keempat, memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Yang kelima, mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum. Sekian dan terima kasih. Menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat, beberapa syarat untuk menjadi seorang advokat adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pegawai negeri. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya adalah 25 tahun. Yang keempat, memiliki ijazah yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Yang terakhir, berperilaku baik, bertanggung jawab, jujur, adil, dan memiliki integritas tinggi. Sekian dan terima kasih. Jenis-jenis pengacara. Jenis-jenis pengacara ada 5. Yang pertama, advokat pajak atau pengacara pajak. Advokat atau pengacara di lingkup pajak biasanya menangani mengenai masalah yang berkaitan dengan pajak perusahaan maupun individu. Yang kedua, constitutional lawyer atau pengacara konstitusi. Pengacara konstitusi merupakan pengacara yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, advokat perusahaan atau pengacara perusahaan. Jenis profesi advokat perusahaan akan lebih banyak berperan sebagai penasihat internal perusahaan. Peran advokat perusahaan akan memberikan saran kepada eksekutif perusahaan mengenai masalah hukum yang berhubungan dengan aktivitas bisnis.
Yang keempat, advokat kepentingan publik. Profesi advokat kepentingan publik biasanya bekerja di lembaga swasta atau organisasi nirlaba. Lembaga maupun organisasi tersebut menyediakan layanan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu. Seorang advokat yang menangani kepentingan publik akan lebih banyak menangani perkara seputar kasus perdata dibandingkan dengan pidana. Yang kelima, pengacara cedera pribadi. Pengacara cedera pribadi adalah pengacara yang memberikan jasa hukum kepada mereka yang mengaku terluka, baik secara fisik maupun psikis, akibat kelalaian orang lain, perusahaan, instansi pemerintah, atau badan apapun. Berikut ini adalah pengacara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama, Adnan Buyung Nasution. Yang kedua, Tudung Mulya Lubis. Yang ketiga, Oce Kaligis. Yang keempat, Hotman Paris Hutapea. Yang kelima, Abdul Hakim Garuda Nusantara. Yang keenam, Hotman Sitompul. Yang ketujuh, Junifer Gersang. Yang kedelapan, Otto Hasibuan. Yang kesembilan, Luhut M. Pangaribuan. Yang ke-10, Elsa Syarif. Sekian dari saya.